الدواء لكل سقم وداء رحمة والشفاء في سر والجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض وسمع ما بعد. أيها السادة سادتنا الأعزاء الفضلاء yang saya hormati dan yang saya banggakan, bapak-bapak dari sesepuh, para alim ulama, para jungan, para yai, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Ibu Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, beserta jajarannya, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek, Bapak Kepala Kelurahan, atau Kepala Desa Karanganyar, Kota Semarang, seperangkatnya, dan yang saya hormati saudaraku Pak Haji Fathur Rahman, satu lagi akhina Bapak Hercules, ini saudara kita juga, beliau panitia penyelenggara dalam rangka haul artinya memperingati dikulik haulin setiap tahun. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap tahun, baginda Nabi mesti rombongan ziarah ke Uhud. Sayyidi Syuhada adalah pamannya sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka apa tidak menjadi suatu heran apabila perkembangan haul tetap berjalan, para sesepuh, para ulama-ulama kita itu tidak mau berjalan asal berjalan tanpa dasar. Karena para beliau itu lebih tahu mahwa dulu apa sih sebenarnya dosa itu. Apa dosa itu akan semakin berkembang karena menanamkan satu paham yang tidak pas, yang akhirnya mengundang tanggung jawab terhadap para ulama itu sendiri atau tokoh-tokoh umat ini. Nanggung dosanya sendiri saja sudah sulit, apalagi untuk menambah tanggung jawab dosa orang lain karena umpamanya mengadakan haul tanpa dasar. Bisa tujuh. Ulama-ulama kita tidak butuh. Ulama-ulama Indonesia khususnya, memang karena sejarah ini jarang terbuka, terkadang tidak mau membaca bahwa di Indonesia ini pengarang-pengarang kitab yang militan luar biasa, mau cari berapa. Dan kitabnya dipakai seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Yai Nawawi Banten. Kitab Safinah ini yang tidak pakai siapa? Semua pesantren menggunakan kitab Safinatun Najah yang disyarahi oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Ta'rifnya, mu'alifnya adalah Syekh Salim bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Semua ta'lif Kiai Nawawi Banten itu lebih daripada 400 kitab karangan beliau. Tapi di mana anak-anak kita yang mengerti?
sejarah sangat kuat. Dan beliau berangkat ke Mekah umur 15 tahun sampai wafatnya. Beliau pernah dibawa ke Al-Azhar Syarif. Itu di Nawawi Banten. Belum Habib Utsman sendiri, mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 kita. Belum Syekh Bagir Jogja, Zainal Abidin Kudur. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Dibandingkan umurnya itu tidak singkat. Beliau masih meninggal masih muda, umurnya masih 40 tahun. Yang mensyarahi kita punya Imam Ghazali. Dan diberi anak cucunya ini, subhanallah, gaya ilmu laduni begitu. Maka rata-rata sebagian rata-rata matinya muda. Belum para mursyid Torekoh dari India, dari Haloromo, dari Yaman, dari Afrika sendiri mengambil Torekoh ulama Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ahmad Khotib Sambas, bukan Nangkabawi, tapi Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Somad Sambas. Itu muridnya sedunia beliau. Semua mengambil Thariqah Qadiriyah Naqsyabandi dari beliau. Mestinya kita bangga. Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan kepada bangsa ini, kepada umat ini yang mengangkat Indonesia luar biasa. Tapi karena sejarah, maka perlunya adanya hall supaya kita ini tidak keparuman obor. Itu diantaranya. Supaya kita buka mata min ulama'ina. Kalau tidak ada hall, anak-anak kita mana mungkin tahu. Coba yang perjuangan pertama di Indramayu siapa? Ihsan pun tidak ada, tidak ada. Tapi putranya di Wat Bogor, di Syakir. Perkembangan dunia Islam dari mulai itu berkembang. Belum sebelumnya. Apakah anak-anak kita mengerti? Paling ngomongnya kita pun mengerti dia anak Syakir itu begini. Nah iya. Saya tidak mau ceritakan habaib lah, sudah terlalu banyak. Bukan saya menyepelekan, kalau habaib itu detail. Lahirnya, tanggalnya, bulannya, umurnya, memang dipelajari supaya anak cucunya itu bisa meniru paling tidak. Ini daerah. Tapi sebagian orang kita belajarnya kepada siapa, di pondoknya siapa, kita banyak kurang mengetahui. Nah, dengan adanya hall dan sebagainya akan menguak mutiara-mutiara terpendam, dan itu tidak ternilai harganya.
ulama-ulama yang di Cirebon, Syarif Hidayatullah terlalu tinggi, seperti Kiai Kiria, Kiai Muhammad Tolha, satu mursyid Thariqah Syadhariyah, yang satu Qadiriyah Naqsyabandiyah. Belum Ki Sobari Cibedus dan tokoh-tokoh ulama Cirebon, Ki Abdullah Arif. Mau cari berapa? Untuk generasi sekarang sudah banyak tidak dikenal. Dan lain-lainnya, para beliau tidak cukup hanya pejuang agama, tapi bagaimana merasa dirinya selaku bangsa Indonesia tanggung jawab atas negerinya. Beliau ikut partisipasi, mempunyai kontribusi melawan penjajah. Jangan dikira tidak. Nah, kalau anak-anak kita ini tidak mengerti dengan keperluannya adanya khol, hilanglah sudah sejarah. Maka saya harap khol di mana saja tujuan untuk syiar sejarah. Siap dah? Harus gitu. Jangan sampai kita ini dicap bangsa yang menghilangkan bangsa yang merupakan sejarah. Bahayanya besar. Alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Maka dengan 10 November tersebut, alhamdulillah setiap hari pahlawan kita mengadakan pakai membuat bendera merah putih dipasang di mana-mana. Ada kurang tambahan sedikit. Mestinya dengan kata-kata yang indah, wahai pahlawanku, setetes darahmu yang jatuh di tangan, mutiara setinggi apapun harganya, belum apa-apa dibandingkan jasamu. Atau dengan kata lain, supaya terangkat kembali. Jangan ditulis selamat hari pahlawan 10 November. Lainnya apa coba? Sebentar lagi dia datang tanggal 1 bulan Maulid. Bisa tak dia tiap kampung mau masuk kampung? Ahlan wa sahlan ya abdul khalqillah, selamat datang di bulan Maulud. Utama-utamanya semua makhluknya Allah Ta'ala. Tulis. Nanti waktu 17 Agustus sama. Bangkitkan kembali, bangkitkan. Sebab nasionalisme tanpa mengenal sejarah sangat mengkhawatirkan. Orang itu kalau tahu bapak ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa, rumahnya baik dan sebagainya, kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jerih payahnya orang tua. Jerih payah. Makanya kuncinya jadi wali itu cuma 2. Kalau jadi wali tidak usah repot-repot. Bangun malam, sholat 400 rakaat, enggak. Nah, besok dosa tidak usah kerja. Dua saja kuncinya. Satu, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada gurumu. Selesai. Ilmu ini sujud langit sama orang tua begini, jangan diharap keluar karomahnya. Itu kuncinya di situ. Semua para aulia, Uwais Al-Qarni begitu pangkatnya tinggi luar biasa karena menunggu ibunya.
Itu diantaranya. Nah, maka dari itu pentingnya haulan. Saya yang mengatakan pentingnya haulan, nasihat sudah banyak lah. Ini dari Habib Abdana, putra guru saya Habib Abdurrahman bin Abdul Latif lagi, dari Al-Ah Wasim bin Muhammad, dan dari Abah Ibna atau kiai kita sudah banyak. Ini kepentingannya haul, kepentingannya untuk memperkuat cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini. Karena sekarang sudah mulai melentur. Cinta bangsa, cinta tanah air mulai merosot. Saya ambil contoh satu saja. Orang itu kalau cinta benar kepada siapa yang dicintainya, cenderung menutup aibnya. Itu kalau orang cinta benar. Gak mungkin orang lelaki cinta sama istrinya tuh bujuk atau serempeng sebenarnya. Itu bisa dialah apa-apa, percuma. Gak bakal. Malah tambah kasih sayang, apalagi sudah melahirkan anak cucu, tambah sayang. Mau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja dipikir. Karena apa? Apa? Aibnya cenderung ditutupi, walaupun benar. Tapi kita tidak akan membuka. Nah, inilah istimewaannya orang mahabbah. Bagaimana kalau kita cinta kepada Republik dan bangsa ini? Apakah kita akan menjual air bangsa ini demi untuk kepentingan? Pikir jauh-jauh ini dulu. Ngerotok galak ide ini. Maka dari itu pentingnya adalah di sini. Al-Mahabbah mulai melentur. Ayo kita perbaiki bareng-bareng, jangan saling menyalahkan. Kita hidupkan haul, kita hidupkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau bilang begitu begini terserah, jangan turusin. Allahumma dablak. Itu doa yang paling ampuh. Siapa kalau akan ngomong apa? Tempat baik maju. Siap. Ya. Aja jaga ijazah nih. Nah begitu pula juga nasionalis. Melenturnya merasa memiliki hadar beni kepada bangsa ini, kepada republik ini. Ini bahaya kalau semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Maka dari itu perlunya haul. Ayo kita ramaikan, syiarkan. Entah haulnya Habib siapa, tokoh kiai siapa, hidupkan kembali demi menjaga mahabbah kita. Tanda mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, mahabbah kita kepada Ahlul Bait Nabi, mahabbah kita kepada para sahabat, mahabbah kita kepada bangsa dan tanah air ini. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberi manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.